Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk tidak ada bosan dan jemuknya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah sedemikian rupa tidak pernah putus-putusnya untuk menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dan kebutuhan apa saja yang kita bahkan tidak menyadari perlunya. Tetapi Allah dengan rahmatnya Allah senantiasa memenuhinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melalui khutbah yang ringkas ini menyampaikan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada sepertinya di antara kita yang tidak mengenal tentang keimaman sosok Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Imam bagi kita terutama bangsa Indonesia. Tetapi yang termasuk jarang adalah kita mendengarkan tentang kalimat-kalimatnya, kata-kata mutiaranya, bahkan nasihatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermula dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari salah seorang sahabi bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ala kullukum ra'in. Sesungguhnya setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Kata Rasul lanjut, fal amiru alladzi 'alan nas ra'in. Pemimpin, penguasa yang memimpin manusia, dia adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Lanjut kata Rasul, warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki dia adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pasti akan ditanya tentang isi daripada keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bagi anak suaminya. Wahya mas'ulatun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungan jawab atas mereka. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi.
seorang pekerja, dia pun adalah pemimpin, dan kata Rasulullah, wa mas'ulun anhu, dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lanjut Rasul menegaskan di akhir, ala fakullukum ra'in, sungguh setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab dari apa yang dia pimpinnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Al-Imam Asy-Syafi'i memberi nasihat kepada Harun Ar-Rasyid, khalifah dari kalangan Umayyah. Dan di antara pesan beliau itu adalah, walaupun agak panjang, tetapi saya akan berusaha meringkas dan langsung menerjemahkannya. Yang saya nukil dari Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi. Kata beliau, seorang pemimpin itu hendaknya melakukan antara lain 3 hal. Yang pertama adalah hendaknya seorang pemimpin itu menggali apa saja yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Berarti seorang pemimpin harus mengetahui apa saja yang disyariatkan oleh Allah, apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah. Tentu berikutnya adalah untuk supaya umatnya menjalankannya di dalam keseharian mereka. Yang kedua, kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, hendaknya seorang pemimpin itu memberi rasa aman di jalan, sehingga apabila rakyatnya melakukan bepergian atau safar atau kegiatan keseharian untuk memenuhi hajat hidup mereka, mereka tidak pernah dibayangi oleh rasa takut, tetapi yang ada adalah aman dan tentram. Yang ketiga, kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i, perhatikanlah urusan umat, jangan sampai kemudian tidak sampai dan tidak mengetahui atau hak-hak mereka terabaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam pesan beliau, ternyata apa yang terkait dengan urusan umat itu adalah dapat saya simpulkan 5 perkara. Yang pertama adalah terkait dengan kesejahteraan, karena beliau mengisyaratkan hendaknya engkau wahai Harun Ar-Rasyid perhatikan mereka orang-orang yang menjadi turunan dari Al-Muhajirin dan Al-Ansar, atau dengan kata lain pada zaman kita sekarang adalah rakyat yang menjadi penghuni atau warga di suatu negeri. Kemudian yang kedua adalah jaga perbatasan. Oleh beliau disebutnya namanya suhur. Suhur itu artinya adalah perbatasan. Jangan sampai ada orang yang merongrong lalu kemudian mengambil kawasan yang sebenarnya adalah hak dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Beliau wasiatkan itu juga kepada Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga adalah beliau menekankan bahwa hendaknya tegakkan keadilan. Jangan sampai ada kezaliman yang ada di bawah kekuasaanmu wahai Harun Ar-Rasyid. Dan yang keempat adalah jadikan ulama sebagai penasehat. Kalau engkau perlu sesuatu yang memerlukan sikap yang benar menurut Allah dan menurut Rasulullah, maka rujuklah olehmu para ulama. Dan terakhir saya katakan bahwa beliau Al-Imam Asy-Syafi'i
mewasiatkan, memesankan kepada Harun Ar-Rasyid, kata beliau, jauhi ahli maksiat dan orang yang memutuskanmu dari perintah Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya poin-poin nasihat ini adalah sangat diperlukan oleh siapapun kita. Karena sesungguhnya setiap kita, seperti yang telah kita dengar tadi, adalah semua kita adalah pemimpin. Al-Imam Asy-Syafi'i sedemikian rupa pergi, awalnya adalah ke negeri Yaman, dan dari negeri Yaman kemudian menemui Khalifah Harun Ar-Rasyid dan kemudian menyampaikan pesan ini. Lalu kemudian sampai di dalam cerita yang panjang itu, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin muslim yang berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, yaitu yang disebut dengan syariat Islam, sampai dengan beliau melelehkan air mata dan menangis setelah mendengar dan menyimak nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap kita hendaknya menyadari bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu adalah amanah, dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mungkin saja pada saat di dunia tidak sedikit daripada orang akan berbangga dengan statusnya, bahkan bisa jadi akan lupa terhadap tanggung jawabnya, bahkan tidak mustahil akan terperosok kepada sesuatu hal yang melanggar. Tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja seorang pemimpin itu tidak tahu tentang status dirinya, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang yang terancam lalai dan lupa diri. Lalu dia sesungguhnya akan merugi pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing, sebagai penuntun, dan sebagai petunjuk bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dunia yang fana ini kita tidak akan sedih dan menyesal, apalagi pada saat kita di akhirat, kita insyaallah taala akan termasuk orang yang berhak akan kebahagiaan yang hakiki dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah berusaha melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini sarinya bisa kita serap, karena sesungguhnya riwayat dan ceritanya adalah cukup panjang. Tetapi saya ingin mudah-mudahan setiap kita jamaah Jumat ini adalah mencamkan tentang apa yang dipesankan dan diperankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai alim dan Harun Ar-Rasyid sebagai pemegang tampuk kepemimpinan atau penguasa pada waktu itu, sehingga terjadi hubungan harmonis antara ulama dan umara dalam membimbing dan mengasuh serta mengayomi rakyat dan umatnya menuju ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i
di dalam muqaddimah nasihat beliau terhadap Harun ar-Rasyid itu, sebenarnya beliau memberikan prolog, sehingga bagi orang yang akan menerima nasihat itu telah siap untuk menerima nasihat yang sebetulnya nasihat beliau Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah sangat ringkas. 3 poin yang saya sebutkan di awal khutbah itu difahami oleh Harun ar-Rasyid sebagai sesuatu hal yang berat, dan karena itu beliau sampai dengan melelehkan air mata dan menangis. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, prolog yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah, kalau saya simpulkan, 5 hal. Yang pertama adalah bahwa kalau seseorang ingin bisa sensitif ketika menerima masukan dari orang lain, nasihat dari orang lain, atau aturan ataupun syariat, maka hendaknya yang pertama ini adalah perlu dicamkan, yaitu tertanamnya keimanan yang benar dan kokoh. Apabila orang tidak beriman, maka seperti yang Allah ceritakan, gambarkan pada kita, dia akan tertutup telinganya, dia akan buta matanya, dan dia akan bisu mulutnya. Yang kedua adalah, kata beliau, hendaknya kenali hakikat dunia. Beliau sampaikan bahwa dunia ini adalah tidak lama, sebentar saja. Kemudian yang ketiga, beliau menyatakan bahwa yakini bahwa ada kematian yang selalu membayang-bayangi dan menjemput siapapun. Karena itu siapapun dia pasti akan berujung dengan kematian, dan karena itu maka bersiaplah untuk mati dan persiapkanlah sesuatu untuk setelah mati. Yang keempat, beliau memberikan pesan kepada Harun ar-Rasyid, kendalikanlah hawa nafsu. Jangan setiap keinginan, setiap ide lalu kemudian harus dipenuhi dan harus dituruti, tetapi hendaknya selalulah bercermin dengan pedoman dan aturan yang benar, sehingga kalau dia benar maka berlalulah. Tetapi kalau dia adalah menyimpang atau salah atau mengundang kerusakan, maka berhentilah. Dan kelima adalah kata Al-Imam Asy-Syafi'i, dengar dan camkanlah nasihat. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap langkah daripada kehidupan kita pasti akan ada sesuatu kesulitan. Tetapi bagi orang yang mendengar nasihat dari orang lain, maka dia akan mengambil dan merasakan faedahnya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.